Jadi yang buat orang gemuk diabetes bisa hubungi saya, nanti saya ajarin gimana, gratis ya. Yang part pertama kita sudah membahas untuk pola yang digunakan Mas Agung dari berat 88 menjadi 64. Diet ketika mau makan pertama itu nggak boleh makan banyak nasi. Terus saya ngitung kalori itu per 100 gram itu kan ada 28 gram protein dada ayam. Saya itu pernah tahu sendiri ketika tak ajak makan di luar, ketika istirahat, itu makannya cukup mengagetkan ya. Berarti 2 kalinya saya untuk masalah harga 2 kali. Ada makannya di tempat yang sama. Saya habis 12.000, Mas Agung habis 24.000. Terus kemudian itu sebelum Jumatan ya. Jadi setelah Jumatan itu makan lagi, lanjut juga minum es gempol dan apa ya? Kacang hijau. Itu cukup mengagetkan gue. Kuat lah. Nggak boleh kelebihan kan kita kan dilarang makan berlebih-lebih ya. Boleh banget Mas. Boleh ya? Banget, ya. Boleh banget, tapi nggak boleh berlebihan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini di part yang pertama kemarin kita sudah membahas untuk diet yang digunakan masih sama Mas Agung ya. Yang part pertama kita sudah membahas untuk pola yang digunakan Mas Agung dari berat 88 menjadi 64, turun sebanyak 24 kilo selama 4 bulan. Nah, kali ini kita akan membahas secara detail bagaimana pola makannya, makanan yang diperlukan atau dihindari, terus detail-detail yang lebih mendalam untuk masalah diet yang dilakukan Mas Agung nanti. Maka jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, bahasan part yang pertama kemarin kita sudah membahas bagaimana pola yang digunakan dari Mas Agung, yaitu adalah pola intermittent fasting atau dikenalnya untuk orang Indonesia sendiri OCD ya. Mungkin saya pengen tahu lebih dalam untuk pengalaman dari Mas Agung sendiri ketika melakukan intermittent fasting tersebut. Nah, kira-kira dalam 1 minggu melakukan olahraga atau gym atau dan lainnya itu seperti apa sih? Ya, saya olahraga 5 kali dalam seminggu. Yang pertama itu saya di hari Senin saya olahraganya di otot dada, latihan chest. Terus yang kedua di hari Selasa itu saya latihan shoulder, latihan bahu. Terus saya Rabu latihan punggung, Kamis saya latihan kaki, Jumat saya off. Terus di hari Sabtu saya ambilnya full body, jadi dari atas sampai bawah. Terus Minggu saya off. Untuk olahraga itu saya nggak selalu di hari itu sih Mas. Karena kita kan pekerja, jadi nggak mesti di hari itu harus kita olahraga. Jadi menyesuaikan. Yang penting untuk di 1 pekan tersebut kita sudah melakukan yang tadi disampaikan dari bahu, kemudian perut, terus kaki, lengan, dan lain sebagainya tersebut yang dijelaskan sama Mas Agung. Ya seperti itu ya Mas. Iya. Oke. Untuk makanan sendiri saya cukup sedikit terkejut atau heran lah. Ketika itu Mas Agung kan sudah melakukan diet puasa selama 12-18 jam tersebut, kan nggak makan. Itu beberapa kali tak ajak makan siang ketika istirahat itu nggak mau karena dia nggak makan. Tapi di suatu saat ketika mau itu sangat banyak porsinya, terus intens. Mungkin karena pembentukan badan atau seperti apa nanti dijelaskan. Saya itu pernah lihat sendiri untuk ketika makanan saya habis sekitar 12.000 atau 11.000, dia lebih 2 kali lipatnya.
habis 22.000 atau 24.000 saya lupa. Dan itu ayamnya 2 dan nasinya itu juga cukup banyak juga, nggak banyak cuma cukup lah, dan sayur-sayurnya itu sangat banyak. Itu makanannya seperti apa untuk diet tersebut tuh? Itu makan yang pertama kalau saya baru makan itu kan harus banyak proteinnya mas, jadi nggak langsung banyain karbo, banyain nasi, tapi banyain protein ya, contoh ayam, terus daging sapi, daging ayam, terus banyak sih dari kacang-kacangan juga, telur tuh. Jadi kalau mau diet, ketika mau makan pertama itu nggak boleh makan banyak nasi, terus nasi atau karbohidrat lainnya, tapi yang dibanyakin itu protein mas. Jadi protein itu penting banget buat diet, jadi itu buat menahan lapar, Jadi buat tenaga juga ya, tenaga berarti juga lah itu. gantinya karbo. Karbonya itu. Terus Ya. Ketika kita makan karbo itu pasti gampang lapar. 2 jam nanti kemudian itu lapar. Kebanyakan karbo. Tapi kalau kita kebanyakan makan protein dan lemak yang super baik, itu pasti 5 jam atau 6 jam pasti baru lapar. tadi kan Mas Agung menjelaskan untuk lemak baik dan lemak yang jahat. Itu seperti apa sih untuk detailnya? Lemak baik itu contoh kayak butter bukan margarin ya, butter, terus daging sapi, daging ayam yang bukan diolah, yang bukan diproses, bukan digoreng, tapi yang alami. Penyajiannya itu direbus, dikukus, dibakar, dipanggang. Beromega 3 ya yang tinggi, tapi omega 6-nya yang rendah. Dan tidak boleh digoreng. Karena digoreng biasanya menggunakan minyak yang berlebih ya. Dan Menambah kalori, terus jumlah proteinnya itu menurun kalau digoreng mas. Yang perlu dihindari itu ya kebanyakan diproses, contoh kayak digoreng terus tumis pakai minyak makanya. Tapi kebanyakan di Indonesia itu digoreng makanannya. Saya itu pernah tahu sendiri ketika tak ajak makan di luar, ketika istirahat itu makannya cukup mengagetkan ya. Berarti 2 kalinya saya untuk masalah harga 2 kali. Padahal makannya di tempat yang sama. Saya habis 12.000, Mas Agung habis 24.000. Terus kemudian itu sebelum Jumatan ya. Jadi setelah Jumatan itu makan lagi. Lanjut juga minum es gempol dan apa ya? Kacang hijau. Itu cukup mengagetkan gue. Kuat lah. Apa enggak kaget untuk perut dikasih makanan sebanyak itu? Cara mengatasinya ketika belum makan tiba-tiba makan banyak itu gimana? Ya pertama itu jangan pernah kebanyakan makan karbo itu mas. Waktu itu kan saya minumnya es gempol, terus dilanjut lagi makan bubur kacang hijau. Tapi ketika itu siasat saya makan sebanyak itu saya nggak makan semuanya, jadi ada porsinya lah, ada nggak boleh kelebihan kan, kita kan dilarang makan berlebih-lebih ya. Cuma kita kalau makan berlebihan nanti mubazir ke kemakan. Oh mungkin gini, maksud dari Mas Agung ini, jadi ketika sebelum Jumatan itu kan makan besar sama saya, setelah Jumatan itu kan makan lagi, berarti ada selisih selama sekitar setengah atau 1 jam itu, biar makanan turun terlebih dahulu, kemudian makan di makanan selanjutnya. Dan es gempol dan es kacang hijaunya itu juga nggak dimakan sekaligus, tapi bertahap. Mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit setelah makan yang kedua tersebut. Buat untuk yang mau diet itu jangan terkecoh sama obat-obatan. Obat diet itu bohong itu. Jadi kalau minum obat
ini 1 minggu turun 10 kilo itu bohong. Jadi itu diet yang sehat itu 1 minggu itu 1 kilo Maksimal deh. Maksimal 1 kilo dalam satu pekan ya. Saya juga sedikit kaget ketika Mas Agung itu tahu bagaimana porsi makan yang tepat untuk dirinya. Karena ketika dia makan itu memang benar-benar dihitung berapa kalorinya, berapa protein, dan berapa karbonya. Nah, cara mengetahui karbo, protein, dan lain sebagainya itu seperti apa? Karena Mas Agung itu pernah bilang sama saya, makan itu harusnya seperti ini. Nah, itu cara menghitungnya gimana? Kalau untuk karbo itu nggak saya hitung sih Mas, tapi kalau protein saya hitung. Saya hitung itu rumusnya 2 kali berat badan. Contoh 2 kali berat badan saya misal 70, terus berarti kan 140 gram protein harian saya. Ini nggak dikilokan ya, tapi gram ya maksudnya. Berarti kalau 70 kilo hitungannya 70 gram, jangan 70 kilo tapi 70 gram ya teman-teman. 70 gram. Jadi 70 itu patokannya itu berat badan. Jadi 70 kali 2 berarti 140 kalau gram. 60 berarti ya 120 gram protein harian. Saya ngitung kalori itu per 100 gram itu kan ada 28 gram protein dada ayam per 100 gram. Terus telur, terus tempe, tahu. Itu saya hitung semua sampai memenuhi protein. Berarti tadi yang dijelaskan Mas Agung, rumusnya untuk menghitung protein adalah dalam satu hari kita membutuhkan 2 kali berat badan dalam satuan gram ya. Jadi misalkan berat badan 70 kilo, berarti 70 gram dikali 2, berarti kebutuhan dalam satu hari membutuhkan 140 gram protein. Untuk cara penyajian itu gimana? Untuk makanannya orang diet fasting. Kalau saya sih rebus kukus Mas, kukus sama rebus. Ya itu saya maunya yang alami. Tapi kan mungkin teman-teman kan nggak bisa ya seperti saya yang alami, direbus, dikukus pasti kan par ya lidahnya ya. Tapi banyak kok di YouTube kan sekarang modern Mas. Banyak resep-resep diet. Contoh telur sama tahu itu dicampur tanpa minyak itu bisa. Banyak sih resep-resepnya. Berarti lemak baik tersebut kan sebutannya dari kan lemak baik ya. Iya. Dikukus, direbus dan lain sebagainya, kecuali ditumis dan digoreng ya. Itu boleh nggak dikasih bumbu garam maupun gula dan lain sebagainya? Boleh banget Mas. Boleh ya? Banget, ya. Boleh banget, tapi nggak boleh berlebihan. Contoh kan kalau kita makan gula yang pasti nanti tersimpan. Jadi reaksi insulin itu nanti pankreas merilis insulin untuk menyimpan karbo. Jadi kalau kebanyakan makan gula nanti lemaknya itu malah disimpan. Intinya boleh pakai bumbu tapi jangan berlebihan ya. Misal kalau pengen pakai gula ya tapi jangan berlebih. Terus garam itu jangan berlebih. Kalau garam kan itu mengikat lemak ya. Yang penting hindari kebanyakan garam dan gula. Oke, berarti intinya adalah boleh dikasih bumbu, namun jangan banyak-banyak. Cukup ada rasanya aja cukup, tapi jangan terlalu kuat ya untuk gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman bahasan kali ini. Ketika teman-teman masih pemula yang berada di Semarang khususnya, yang mau mengikuti pola dari Mas Agung sendiri, biasanya ketemu di gym atau gimana Mas untuk mau ketemu Mas Agung? Di gym Tlogosari, saya latihannya di Satrio Gym Tlogosari, Semarang, tepatnya di dekat Roti Virgin tuh. Nah, yang penting ketika teman-teman pengen mengikuti, silahkan komen di bawah. Kalau nggak ketemu, biar saya carikan
Kalau teman-teman mau langsung ke gym, tanya sama petugasnya juga bisa. Mas Agung juga member di sana. Untuk video kali ini seperti itu untuk pembahasan detail masalah diet yang dilakukan Mas Agung di part 2 ini. Silahkan menghubungi Mas Agung untuk personal trainingnya. Untuk bagi pemula tentunya, untuk yang expert ya malah kita minta sarannya untuk komen di bawah. Ini gratis nih buat teman-teman yang diabetes, gratis. Saya bantu sampai turun berapa, tapi yang penting itu ya ada motivasi, niat, terus sabar. Jadi yang pengen yang buat orang gemuk diabetes bisa hubungi saya, nanti saya ajarin gimana, gratis ya. Nah itu teman-teman, silahkan hubungi Mas Agung, gratis bagi diabetes. Untuk yang ingin menjalankan diet versi dari Mas Agung, silahkan menghubungi. Nah, cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada kesalahan mohon komen di bawah dan saya mohon maaf untuk informasinya. Jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.